lagi dengan Mr. Subsub 8820. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai akuntansi sebagai sistem informasi. Apa saja agenda belajar kita? Yang pertama, agenda belajar kita adalah pengertian akuntansi. Yang kedua, sejarah akuntansi. Yang ketiga, pemakai informasi akuntansi. Yang keempat, bidang-bidang akuntansi. Kelima, profesi akuntansi. Dan yang keenam adalah kualitas informasi akuntansi. Baik, langsung saja kita ke agenda yang pertama. Pengertian akuntansi. Definisi akuntansi di sini ada menurut beberapa tokoh. Yang pertama adalah menurut Karl Warren. Accounting can be defined as information system that provides reports to stakeholders about the economic activities and condition of a business. Kemudian menurut American Accounting Association, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas serta tidak membingungkan bagi penggunanya. Menurut Financial Accounting Standard Board, akuntansi ialah sebuah kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi kuantitatif yang kemudian dipakai untuk pengambilan keputusan ekonomi. Nah, berdasarkan tiga definisi tadi dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah sebuah proses pengukuran, proses identifikasi, proses klasifikasi, proses pencatatan data atau transaksi keuangan yang menghasilkan informasi keuangan dan digunakan oleh stakeholders atau pemegang kepentingan untuk mengambil keputusan bisnis. Sekali lagi, dapat didefinisikan bahwa akuntansi adalah proses pencatatan, proses identifikasi, proses penggolongan, proses analisis, data keuangan atau transaksi keuangan menjadi informasi keuangan digunakan oleh stakeholders untuk membuat keputusan bisnis. Yang berikutnya adalah sejarah akuntansi. Kapan akuntansi itu muncul? Berikut gambarannya. Akuntansi muncul pada masa 3600 sebelum Masehi di zaman Babilonia. Dibuktikan dengan adanya catatan pembayaran upeti. Ada juga bukti fisiknya adalah adanya pembukuan tentang nilai bangunan. Kemudian pada tahun 1494 berkembang lagi. Adalah seorang biarawan dari Italia namanya Luca Pacioli membuat sebuah gagasan mengenai pembukuan berpasangan. Nah, konsep pembukuan berpasangan ini kemudian dituangkan dalam sebuah buku yaitu Tractatus de Computis et Scriptoris. Subbab khusus yang membahas mengenai akuntansi atau pembukuan berpasangan adalah Summa de Arithmetica, Geometrica, Proportioni et Proportionalita. Nah, berkat penemuan serta gagasan pembukuan berpasangan ini, Luca Pacioli dikenal sebagai bapak akuntansi dunia. Berikutnya pada masa revolusi industri. Akuntansi ditandai dengan adanya penemuan sistem akuntansi, serta adanya perkembangan ruang lingkup akuntansi. Nah, yang sekarang pada masa modern ini muncul namanya komputerisasi akuntansi, artinya sebuah sistem akuntansi yang dijalankan oleh komputer. Pemakai informasi akuntansi, siapa sih yang menggunakan informasi akuntansi ini dan digunakan untuk apa? Dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah pihak internal atau pemakai informasi akuntansi internal, yang kedua adalah pihak eksternal. Siapa pihak internal? Pihak internal di sini adalah yang dimaksudkan manajemen atau pimpinan perusahaan. Manajemen atau pimpinan perusahaan memerlukan informasi akuntansi untuk menentukan kemajuan perusahaan dalam upayanya pencapaian laba, kemudian pembuatan keputusan selanjutnya. Berikutnya adalah pihak eksternal. Pihak eksternal yang pertama adalah pemilik. Pemilik memerlukan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan ekspansi bisnis. Jadi akan memperluas bisnisnya atau tidak dari hasil laporan atau informasi akuntansi. Yang kedua adalah investor. Seorang investor melihat informasi akuntansi digunakan untuk keputusan penambahan atau pengurangan investasi di perusahaan tersebut. Berikutnya adalah kreditor. Kreditor melihat informasi akuntansi atau informasi keuangan perusahaan digunakan dalam kaitannya dengan pemberian pinjaman. Sanggup atau tidak perusahaan itu untuk nanti mengembalikan pinjamannya. Prospek pengembalian pinjamannya bagaimana? Itu kreditor. Berikutnya adalah pemerintah.
Pemerintah melihat informasi akuntansi digunakan untuk kemampuan perusahaan dalam membayar pajak atau melihat kemampuan perusahaan membayar pajak. Berikutnya adalah karyawan. Karyawan memerlukan informasi akuntansi dalam hal untuk apa? Pengajuan kontrak kerja, status karyawan, serta pengajuan tingkat kesejahteraan karyawan. Berikutnya adalah masyarakat. Masyarakat juga melihat informasi akuntansi untuk apa? Dalam hal di sini penyediaan lapangan kerja serta informasi mengenai kontribusi sosial perusahaan terhadap masyarakat di lingkungannya. Itu pihak-pihak yang memerlukan informasi akuntansi baik pihak internal maupun eksternal. Berikutnya adalah bidang-bidang akuntansi. Yang pertama, di sini ada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan mengkhususkan pencatatannya atau tugasnya adalah dalam proses pencatatan transaksi hingga penyajian dalam bentuk laporan keuangan. Jadi akuntansi keuangan khususnya adalah pencatatan transaksi keuangan sampai disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Berikutnya ada auditing. Auditing adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan pada pemeriksaan catatan-catatan akuntansi perusahaan dan bekerja secara independen untuk melihat apakah standar akuntansi atau laporan keuangan yang disusun sesuai dengan aturan yang ditentukan atau tidak. Itu auditing. Kemudian ada akuntansi biaya. Akuntansi biaya berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya produksi yang ada di perusahaan. Akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen di sini berhubungan atau mengkhususkan pekerjaannya pada pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi dalam hal membantu manajemen untuk menjalankan perusahaan. Sekali lagi, akuntansi manajemen mengkhususkan pada pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi untuk membantu manajemen dalam membuat sebuah keputusan dan menjalankan perusahaan. Berikutnya akuntansi anggaran. Akuntansi anggaran berhubungan dengan penyusunan rencana anggaran, rencana pengeluaran anggaran, serta membandingkannya dengan pengeluaran aktual yang ada. Membuat perencanaan anggaran dibandingkan dengan pengeluaran yang ada di perusahaan. Realnya seperti apa pengeluarannya. Berikutnya ada akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan mengkhususkan kegiatannya dalam penyiapan data yang diperlukan untuk perhitungan pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah. Sistem akuntansi. Sistem akuntansi mengkhususkan dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan serta pelaporan data keuangan. Sekali lagi, sistem akuntansi mengkhususkan dalam perencanaan dan pelaksanaan prosedur pengumpulan pelaporan keuangan. Itu sistem akuntansi. Berikutnya ada akuntansi pendidikan. Kalau akuntansi pendidikan di sini khusus atau bidang kerjanya adalah berhubungan dengan kegiatan pengajaran serta pengembangan pendidikan akuntansi. Berikutnya ada akuntansi pemerintah. Mengkhususkan dalam penyajian laporan transaksi yang dilakukan oleh pemerintah. Anggaran, pendapatan, dan belanja negara, itu akuntansi pemerintah. Berikutnya, siapa sih yang dikatakan atau seseorang yang bekerja di bidang akuntansi? Namanya adalah seorang akuntan. Nah, profesi akuntansi atau akuntan ini ada berapa? Yang pertama, perusahaan atau akuntan internal. Akuntan internal ini bekerja dalam perusahaan. Dia memiliki tanggung jawab atas berbagai fungsi akuntansi serta keuangan perusahaan. Yang kedua, ada akuntan publik. Akuntan publik bekerja secara independen, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Dan bidang kerjanya adalah memberikan jasa dalam bidang-bidang akuntansi, dalam bidang perpajakan, kemudian penyusunan laporan keuangan, konsultasi keuangan, itu adalah akuntan publik. Pemeriksaan laporan keuangan itu tugas dari akuntan publik dan mereka bekerja secara independen. Sekali lagi, akuntan publik, akuntan yang secara independen, baik perorangan maupun kelompok, memberikan jasa dalam bidang akuntansi untuk perusahaan, baik itu organisasi bisnis maupun non-bisnis. Berikutnya ada akuntan pemerintah. Akuntan yang bekerja di lembaga-lembaga pemerintah. Tugas utamanya apa? Tugasnya adalah merencanakan, mengendalikan, dan memeriksa penggunaan uang atau kekayaan negara. Itu akuntan pemerintah. Nah, berikutnya adalah akuntan pendidik.
Akuntan pendidik tugas utamanya adalah mengembangkan dan mengajarkan akuntansi. Contohnya adalah seorang dosen akuntansi, membuat metode baru, kemudian mengajarkan, kemudian mengembangkan ilmu-ilmu akuntansi. Itu tugas utama dari akuntan pendidik, yaitu mengembangkan dan mengajarkan akuntansi. Berikutnya kualitas informasi akuntansi. Bagaimana informasi keuangan itu dikatakan sebagai informasi keuangan yang berkualitas? Informasi keuangan yang berkualitas harus memenuhi persyaratan atau karakteristik, yaitu kualitas informasi akuntansi yang pertama adalah biaya dan manfaat. Maksudnya adalah biaya untuk membuat laporan atau biaya untuk membuat informasi keuangan itu lebih kecil dari manfaat yang diperoleh. Yang kedua adalah dapat dipahami. Artinya informasi keuangan yang disampaikan ke publik itu mudah dipahami dan disesuaikan pengetahuannya terhadap pengguna atau para stakeholder, baik dari segi bahasa, kemudian tampilan. Berikutnya ada relevan, berhubungan dan berguna secara langsung kepada para stakeholders atau pengguna. Berikutnya ada nilai prediksi. Informasi keuangan perusahaan itu digunakan untuk pengambilan keputusan sekaligus membuat perkiraan di masa yang akan datang. Itu nilai prediksi. Berikutnya dapat dipercaya. Untuk dapat dipercaya, informasi keuangan ini harus memenuhi 3 aspek. Yang pertama adalah dapat diuji. Artinya informasi keuangan dapat diuji kebenarannya. Yang kedua netral. Informasi keuangan dibuat dengan tidak memihak kepentingan salah satu pihak. Dan yang ketiga adalah menyajikan yang sebenarnya. Informasi keuangan memberikan data real, informasi real tentang fakta yang terjadi di perusahaan tersebut. Kemudian tepat waktu. Laporan keuangan disusun tepat waktu untuk dasar pengambilan keputusan yang tepat juga pada saat itu. Kemudian umpan balik. Informasi akuntansi memberikan umpan balik dalam bentuk prediksi, pembenaran, penolakan, ataupun pengambilan peluang dari informasi yang disampaikan. Berikutnya adalah dapat dibandingkan dan konsisten. Artinya apa? Informasi akuntansi atau informasi keuangan yang diberikan oleh perusahaan A, kemudian informasi keuangan yang diberikan oleh perusahaan B, itu dapat dibandingkan. Untuk apa? Agar para pengguna ini bisa memutuskan akan membuat keputusan bisnis di perusahaan A atau di perusahaan B. Itu dapat dibandingkan dan konsisten. Berikutnya adalah materiality. Materiality artinya tuntutan prinsip akuntansi bisa diabaikan jika kesalahan dalam penyusunan informasi keuangannya dianggap tidak terlalu penting. Demikian penjelasan materi akuntansi sebagai sistem informasi pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Salam Mr. Subsub 8820. Terima kasih.